eh, peternak Indonesia, kita akan memanfaatkan salah satu tanaman herbal di Indonesia yang itu nanti bermanfaat kita pakai untuk mengobati sakit gudeg. Ya, kalau sakit gudeg itu berarti kita sering menemuinya misalkan di hewan, misalkan kambing atau sapi pun juga ada. Nanti kita lihat kasusnya. Nah, kita menggunakan daun dari Clerecidea, nama latinnya Clerecidea. Kita mengenal juga dengan nama gamal, ya, tanaman gamal. Kemudian ada yang nyebutnya ketupuk hijau, boleh. Ini sama, ya. Jadi kayak gini nih, kalau kita lihat baunya ya, ini baunya agak menyengat memang. Tapi ini kalau diberikan ke tanaman sapi ataupun tanaman ruminansia, mereka sangat suka ini. Tetapi ini hati-hatinya adalah ini termasuk daun yang berprotein tinggi, ya, proteinnya tinggi, bisa sampai hampir 20-an, 21%. Nah, jadi kalau kita pemberian ke hewan, untuk hewan pakan, misalkan sapi perah ya, diberikan ini secara rutin dalam jumlah terbatas, susunya meningkat. Tetapi kalau kita mau pakai untuk pengobatan, daun ini kalau kita cari di penelitian ini mengandung zat aktif namanya kumarin. Zat aktif namanya kumarin. Nah, ini paling bagus itu kalau untuk mengobati penyakit gudeg. Penyakit gudeg itu lebih mudahnya begini. Jadi ada hewan kecil yang dia di dalam kulit, tidak di luar atau di dalam, tapi bukan di bawahnya, tapi di dalam kulit dia jalan begini. Nah, itu gatalnya luar biasa itu. Makanya kalau penyakit gudeg biasanya itu di ternak menyebabkan gatal yang berlebihan, kemudian kalau ditumpangi dengan infeksi yang lain akan menimbulkan kerugian yang sangat besar. Nah, kita mengobati dengan daun seperti inilah. Bagaimana cara pemakaiannya? Ini daun, batangnya juga bisa dipakai. Nanti bisa ambil yang muda boleh, yang tua boleh ya. Ini seperti ini. Kita nanti deplok dulu halus ya. Jadi digerus saja, dideplok bisa biasa. Kemudian nanti sampai agak lembut. Terus kita goreng dengan minyak sedikit. Minyak sedikit kita goreng, jangan lama-lama. Dikit aja. Kemudian pakai kuas ya, nanti pakai kuas kita oleskan ke yang ada penyakit gudegnya. Ya, sehari sekali cukup, diulang 2 kali boleh. Nah, biasanya saya pernah menggunakan seperti ini dalam waktu 2 minggu, 3 minggu sudah selesai. Mereka bulu-bulu juga sudah mulai tumbuh. Nah, nanti selain biasanya kan ini primer ya, penyakit gudeg misalkan ada kasus misalkan penyakit gudeg. Nah, biasanya kan akan ditumpangi dengan misalkan ada yang jamur di situ. Jadi nanti warnanya selain dia agak melenyek-melenyek basah gitu, nanti ada warnanya agak keputihan. Nah, itu udah mulai ada jamur masuk. Nah, kalau jamur masuk, maka kita menggunakannya adalah batang pohon pisang. Jadi kalau batang pohon pisang yang dipotong itu kan kalau busuk ya, ini potong pisangnya udah busuk. Itu biasanya tengahnya itu ada kayak coklat-coklatnya gitu. Ya, lendir coklat, warna coklat. Itu diambil, ikut dioleskan. Ya, ke bagian yang terutama banyak yang putih-putihnya itu. Nah, terutama jamur yang kalau lebih khasnya di sapi itu ada sakit namanya penyakit kulit ya, yang gejalanya disebut ringworm. Nah, kayak dollar spot gitu. Jadi bentuknya putih-putih bener itu. Lah itu pakai getah dari pohon pisang yang busuk. Itu bagus banget untuk anti jamurnya. Nah, kita akan aplikasikan setelah ini ke sapi yang sakit gudeg, kemudian ada ada penyakit ditumpangi oleh jamur. Kita masuk ke kandang. Nah, ini yang disebut sakit gudeg. Jadi dia ada hewan kecilnya yang itu di dalam kulit. Jadi jadinya seperti inilah. Ini kalau misalkan dia kena infeksi, jadi nantinya jadinya kayak belenyek itu. Jadi kayak ada cair airnya itu. Lah, ini tertumpang juga dengan jamur. Jadi jamur itu warnanya putih ini. Jadi nanti selain ini nanti juga ada pemberian harusnya penambahan olesan getebok bosok atau batang pisang busuk itu tengah-tengah yang coklat tadi dioleskan di sini. Lah niki mang olesin Pak nih Pak. Ini daerah kita. Nah niki mungkin saged dikerok saja nih. Tapi mboten napa ngeten, langsung sukanitin. Oke, nah segitu rata mawon. Sekali mau saged. Niki penting rata. Niki Pak. Rata niki. Nah, pun ngoten cukup. Niki diratake mawon. Dipaske sing niki to. Nah, ngeten niki bener. Pun niku sing belakang. Niki nek ajeng diparingi Pak niki pun mulai. Niki. Nah, niku saged.
Sing kandel sing mriki mawon, sing daerah niki sama niki. Nah, rata mawon sampai buri. Niki geger niki. Nah, pengolesan ini dilakukan sekali sehari cukup. Kalau ada waktu bisa 2 kali, sekitar 1 minggu. Nanti tiap hari dilakukan, tergantung keparahan ya. Nah, kemudian nanti kalau mau diteruskan boleh. Ini nggak berefek buruk di kulit. Nah, peternak banyak menggunakan namanya oli bekas. Nah, oli bekas itu ada yang dipakai gini, tapi itu keliru. Oli bekas itu kalau dipakai misalnya agak jumlahnya kebanyakan dikit, itu panas itu. Itu sampai melepuh kulitnya ini bisa. Makanya jangan pakai itu ya. Selain itu jelas kalau di sapinya ya beracun lah ya. Tapi kalau ini aman, tidak ada masalah. Karena ini daunnya juga dimakan sapi, tidak masalah. Pun Pak Roto, mriku mawon ngisor niki pun nek saged mriku sebelah mriku niku wonten sing gedhe kok. Buntute Pak. Buntut. Lah niku kalih sing sebelah mriku, bokong sebelah mriku. Lah ini sudah mulai putih to Pak niki. Ngeten niki diparingi san entuk niki lho Pak. Niki lho. Nah, niki diparingi san ndak apa-apa. Pun jenengan mang geser niki sebelah niki. Sebelah mriku. Ya. Peternak Indonesia, tadi kita sudah melihat cara mengobati sakit gudik pada sapi. Jadi kerugiannya apa pada sapi kalau penyakit ini? Maka dia terutama kenyamanannya. Jadi kenyamanan sapi itu tidak nyaman. Dan ujung-ujungnya nanti produksi biasanya akan turun kalau di sapi perah. Tapi sapi potong, sapi pedaging juga sama. Jadi produksi daging juga nggak bisa maksimal. Nah, kita akan mengobati sapi ini kalau udah sakit gudik. Kita lihat dia bisa menular dari sini ke sapi yang sebelahnya ya. Jadi secara kontak langsung kalau ada tempelan gitu biasanya dia akan terjadi penularan. Jadi peternak biasanya akan mengobati kalau udah parah. Harusnya ini dari awal gejala penyakitnya harus diobati. Jadi lebih mudah. Nah, tadi kita lihat pengobatannya sangat mudah dengan menggunakan daun gamal atau kleriside atau ketupuk hijau yang kita haluskan, kemudian tambah minyak, digoreng di minyak yang panas. Sedikit aja, kemudian sebentar, kemudian kita oleskan dengan kuas secara merata, diulang sehari sekali sampai biasanya semingguan. Nanti kita lihat, kalau yang parah-parah yang tebel-tebel tebel-tebel itu harus dikerok dulu memang, baru dioles dengan itu. Ya, semoga bermanfaat untuk saat ini pengobatan dengan herbal Indonesia. Selanjutnya kita akan mengikuti teknik pengobatan selanjutnya yang lebih keren dari herbal yang ada di Indonesia. Salam untuk peternak Indonesia.